Hey, what's up? Balik lagi bareng gue, Anak Cikarang 3. Pada kesempatan video kali ini, ya, sambil jalan-jalan cuy ya, sambil ngeplok lah, sambil jalan-jalan gua ngasih tahu dua kelebihan dan dua kekurangan Mio Sporty selama 2 mingguan gue pakai ya. Oke. Nih gua sambil jalan aja ya, sambil jalan gue ceritain kekurangan dan kelebihannya ya pada Mio Sport ini. Oke. Oke, gue bahas kelebihan dulu. Oke. Nah, cuy, ya. Kelebihan yang pertama pada motor Mio Sport ini adalah motornya lincah, cuy ya. Jadi enak kalau buat nyalip-nyalip gesit ya. Motornya enak buat nyalip-nyalip, lincah, gesit. Oke. Jadi motor ini tuh pas banget ya buat kalian yang orangnya nggak suka santai-santai, tergesa-gesa. Motor ini cocok banget nih kalau buat di jalan ya, buat nyalip-nyalip. Karena dia bodinya ramping ya, nggak besar bodinya ya, nggak kayak motor-motor zaman sekarang ya. Jadi memang Mio Sporty ini keluaran tahun pertama memang bodinya ramping ya. Dia buat salip-salip enak ya. Nah, itu kelebihan yang pertama. Oke. Sekarang kelebihan yang kedua. Oke. Kelebihan yang kedua motor ini ya. Jadi, kalau buat tarikan ini kenceng nih motor. Ya. Kalau buat tarikan ini kenceng nih motor. Jadi seperti kayak julukannya ya, di iklan Yamaha semakin di depan. Jadi begitu cuy. Jadi ini kalau buat ngebut-ngebut tenaga lah, boleh lah motor ini ya. Karena memang dia lumayan kenceng dia kalau buat tarikan ya. Nah, itu kelebihan yang kedua. Terus sekarang bahas kekurangannya ya. Oke, setiap motor nih ada kekurangan, ada kelebihan ya. Nggak melulu tentang kelebihan melulu, enggak. Jadi ada kekurangannya. Oke, sekarang gue bahas kekurangan yang pertama ya. Nah, kekurangan yang pertama ya, entah kenapa nih ya, entah itu di bagian mesin atau di bagian kiri itu CVT ya. Jadi ini motor agak getar dia. Entah apa yang rusak atau ada spare part yang harus diganti, gue nggak tahu nih ya. Jadi ini motor getar. Entah emang bawaannya Mio Sport itu kayak gini apa gimana, gue nggak paham dah kalau kayak gitu ya. Tapi intinya nih motor getar. Cuman ya nggak terlalu getar-getar banget, masih enak lah untuk dipakai lah ya. Jadi itu kekurangan yang pertama. Berlanjut lagi, sekarang bahas kekurangan yang kedua. Kekurangan yang kedua pada motor Mio Sport ini adalah bodinya ringan cuy ya. Sekali lagi gua katakan bodinya ringan. Jadi ini karena bodinya ringan nih motor ya, kalau buat trek lurus ya kurang stabil ya. Jadi kalau buat trek lurus nih kurang stabil karena ringan bodinya. Beda dengan merek-merek kayak Suzuki Skydrive, Suzuki Thunder ya kan, yang motor-motor berat gitu kayak Bison pokoknya intinya motor berat karena mereka berat bodinya ya. Jadi kalau buat trek lurus, mantep cuy. Kalau buat trek lurus mantep. Jadi stabil dia, motor nggak geol-geol, getar-getar gimana segala macam enggak, karena memang berat. Nah, dibandingin dari 3 motor ini, motor yang barusan gue sebutin, Suzuki Thunder, Suzuki Skydrive, ya kan, Bison, bisa masuk lagi kayak Suzuki Skywave. Ini kalah, bobotnya lebih berat mereka. Ini motor robotnya ringan, cuy. Ya. Jadi, ya itulah dua kelebihan dan dua kekurangan pada motor Mio Sport ini ya cuy ya. Semoga video ini bermanfaat. Gua pamit undur diri. Salam dari gua, Anak Cikarang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.